Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita masih pada bab program linier, tapi untuk subbab menentukan nilai optimum bentuk nilai objektif. Nah, perlu kalian ketahui untuk menggunakan nilai optimum itu yang namanya optimum ya, ini ada nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian bentuk objektif itu bentuknya adalah AX plus BY. Ini bentuk umumnya. Dan ini ada dua metode, yakni melalui titik pojok ya. Terus yang kedua melalui garis selidik. Nah, saat ini kita akan belajar terkait dengan menentukan titik pojok. Perhatikan, yang dimaksud dengan nilai optimum itu maksimum sama minimum. Jadi ketika di program linier itu adalah soal-soalnya biasanya terkait sama soal cerita ya. Nah, kemudian di bagian nanti kita kan kemarin sudah mempelajari terkait dengan model matematika. Kemudian setelah model matematika ada lagi terkait sama grafik ya. Grafik, kemudian DHP, nah baru nilai objektif atau nilai optimumnya. Nah, inilah adalah serangkaian dari yang namanya program linier ya. Nanti ketika menemui soal yang terkait program linier, nah kita akan membutuhkan modul matematika, grafik, DHP, dan nilai optimum. Nah, kalau titik pojok berarti yang kita cari nanti adalah misalnya ada gambar ya, gambar ini ya misalnya. Nah, di HP-nya adalah ini, maka yang titik pojoknya ya pojok-pojok ini, kemudian ini. Nah, titik-titik itu kita substitusikan dalam fungsi tujuan atau fungsi objektifnya ya. Nah, kita ambil contoh. Seseorang pedagang sandal mempunyai modal 8 juta. Ia merencanakan membeli dua jenis sandal, yaitu sandal pria dan sandal wanita. Harga belinya sandal pria itu 20.000. Harga yang sandal wanita 16.000. Keuntungannya itu adalah 6.000 dan 5.000. Kalau untuk pria berarti 6.000, kalau wanita 5.000. Kapasitas kiosnya ia hanya mampu menampung 450 pasang sepatu atau sandal ya ini ya. Harusnya sandal ya. Karena ini yang dipesankan sandal. Oke, kita agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, itu kira-kira berapa banyak sih sandal pria dan sandal wanita yang harus dibeli? Kemudian beberapa keuntungannya. Nah, kita bisa mencari ya atau menyelesaikan permasalahan ini dengan cara coba ya kita jawab. Nah, yang pertama adalah menentukan model matematikanya dulu. Bisa kalian perhatikan materi sebelumnya ya. Untuk menentukan model matematika, kita bisa menggunakan yang namanya tabel ya. Misalnya tabel. Kalau tidak tabel juga boleh. Kalau sudah terbiasa, maka nanti kita tidak perlu memerlukan tabel. Misalnya ini jenis sandal ya. Sandalnya siapa? Sandalnya pria. Kemudian sandalnya wanita. Nah, di sandal pria itu harganya berapa? Sini harga beli. Harga belinya ternyata kalau yang pria itu 20.000. Kemudian kalau wanita 16.000. Ya, kemudian
Nah, kalau dia membeli ini kan dia harus punya modalnya ya. Modalnya itu kan tidak boleh lebih ya. Nanti kalau melebihi modalnya nanti dia dapat uang dari mana kan, gitu logikanya. Sedangkan modal yang dibutuhkan itu ternyata adalah 8 juta. Nah, sekarang jumlahnya itu ternyata ada batasannya berapa? 450. Jadi ini diibaratkan misalnya dia X, ini Y ya. Kemudian ada lagi keuntungan. Nah, keuntungannya kalau di handal pria itu ternyata 6.000, maka kita tulis 6.000. Yang di wanita ternyata 5.000 ya, 5.000. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaan matematikanya ya. Itu kan ini. Berarti 20.000 kita ibaratkan ini kan X ya. X ditambah 16.000 Y. Kan dia modelnya 8 juta, maka tidak boleh lebih. Berarti kurang dari sama dengan 8 juta. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Bisa ya? Sederhanakan. Nah, masih berarti menjadi 20X tambah 16Y kurang dari 8.000. Ternyata juga bisa disederhanakan ya. Ya, dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 2.000. Nah, ini adalah model matematika yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nah, kita lihat di kolom kedua. Berarti X ditambah Y, kan dia kapasitasnya 450, berarti tidak boleh lebih. Berarti kita menggunakan lambang kurang dari sama dengan. Kemudian kalau sudah, maka karena dia keuntungan ya, maka X-nya ya harus positif. Y-nya juga harus positif. Nah, perhatikan, untuk yang ini untuk apa? Nah, ini namanya adalah fungsi objektif. Cara mudahnya, fungsi objektif itu dia tidak akan mempunyai batasan ya. Jadi di sini kalau dibuat ini kan miliknya X, 6.000X, 5.000Y. Berarti fungsi objektifnya ditulis di sini ya, atau bentuk objektif. Itu adalah tadi 6.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Nah, ini yang pertama adalah model matematika sudah dapat. Selanjutnya, kita yang ke nomor 2. Setelah menentukan model matematika, kita menentukan grafik ya. 2. Menentukan grafiknya. Nah, ingat ketika menentukan grafik, itu kita perhatikan yang materi sebelumnya. Persamaannya bisa ditulis dulu. Yang pertama, 5X ditambah 4Y. Kita buat sama dengan dulu boleh, 450 ya. Masih ingat ya dengan ini? Ketika ada X, ada Y, yang X ganti 0, yang Y diganti 0, maka menjadi Y-nya berapa? Ya, Y-nya adalah, kalau X-nya 0, maka Y-nya 4 kali berapa biar, maaf ini bukan 450 ya, tapi sebentar. Ya, 2000. Nah,
Oke, ketemu. Berarti di sini 0, maka di sini iya benar ya 500. Tapi yang ini berarti 400. Oke. Berarti titiknya 0,500 sama 400,0. Nah, sekarang yang grafik yang persamaan satunya X ditambah Y itu sama dengan 450. Nah, ini gampang juga ya. 0 X Y ini 450, ini 450. Maka titiknya 0,450 sama 450,0. Nah, ini sudah ada, berarti nanti akan menjadi 2 garis ya. Nah, coba kita buat grafiknya menggunakan persamaan yang titik-titik yang sudah ditemukan ya. Nah, kita nanti bisa pakai perkiraan. Jadi misalnya ini 0, ini kan lihat ya, kita buat misalnya satu tertingginya itu 500 ya, berarti 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini itu 100, 200, 300, 400, 500. Ini juga sama. 3, 4, 5. Sini 100, 200, 300, 400, 500. Titik yang pertama 0,500 ya. Saya pakai ini 0,500 berarti sini ya. 400,0 berarti sini. Kita buat garis, kita hubungkan. Ini kan. Nah, ingat di situ kan kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang kurang dari sama dengan berarti bawah. Kemudian grafik yang satunya itu 0,450 berarti di sini. Kemudian 450,0 berarti di sini. Kita ambil. Ini ya misalnya ya. Nah, ingat di situ kan kurang dari sama dengan ya. Maka kita juga bisa pakai karena dia kurang dari berarti bawahnya ya. Nah, ingat tadi kan bentuknya Y-nya positif. Kemudian X-nya positif ya. Berarti nah positif kan berarti di sini. Ini positif. Kemudian ini juga positif. Nah, kita lihat titik-titik pojoknya itu, maka di HP-nya yang mana? Di HP-nya ya berarti di sini ya, pertemuan yang kena semua arsiran. Nah, kita lihat titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya ternyata ini, kemudian ini ya, kemudian perpotongannya ini sama ini. Gini kan, kalau ditulis berarti titik pojoknya ya, tulis ya, langkah ketiga itu menentukan titik pojok. Kita bisa buat tabel nomor, kemudian ini titik pojoknya ya. Nah, tadi 0,0, kemudian berapa? 0,400 titiknya ya, 0,400. Dari mana yang ini ya? Ini tuh 0,400. Kemudian yang sini, maaf itu 400 atau 450? 0,450 ya. Oke,
karena dia di tengah-tengah ya tadi. Ya, ini kita rubah berarti 0,450. Kemudian yang sini adalah ya 400,0. Masih ada satu titik lagi yang belum diketahui. Nah, ini untuk berapa? Maka kita bisa menggunakan, nah ini kan ada perpotongan. Kalau perpotongan kita bisa pakai eliminasi. Ya, berarti 5x ditambah 4y misalkan sama dengan 2000. Persamaan yang satu, kemudian x tambah y sama dengan 450. Nah, ini kita bisa cari misalnya ini kali 1, ini kali 4 misalnya ya. Berarti 5x tambah 4y sama dengan 2000. Kemudian ini 4x tambah 4y sama dengan 1800 ya. Kita kurangkan maka ketemu x-nya itu sama dengan 200. Kita bisa substitusikan. Substitusi ke persamaan pilih 2 ya. X tambah Y itu kalau sama dengan 450. Jangan diketahui X-nya itu 200 ditambah Y sama dengan 450 ya. 450. Maka berarti Y itu 450 dikurangi 200. Maka Y-nya adalah 250. Berarti diperoleh titik X, Y adalah 200,250. Nah, ini berarti ada di sini 200,250 dan ini kita masukkan di dalam titik sini ya, 200,250. Oke. Nah, kita sudah menemukan titik pojoknya semuanya, maka kita di sini nilai objektifnya kita tulis. Nilai objektifnya itu mana? Ya, tadi ya. Berarti 6000 X ditambah 5000 Y. Nah, di sini kita masukkan ini X, ini Y ya. Berarti ini 0. Oke kan? Kemudian yang di sini berarti kan tinggal 6000 dikali 0 ditambah 5000 kali 450. Berarti sama dengan berapa? Oke, 2.400.000. Nah, ini juga kalian cari dengan cara tadi diperoleh 2.450.000. Kemudian yang di sini diperoleh 2.250.000. Nah, berarti dari sini kalau kita lihat di pertanyaannya ke atas ya, ke soalnya, berapa banyak sandal pria dan wanita yang harus dibeli ya, tapi ditanyakan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kita lihat di bagian bawah sini. Di antara sini itu yang paling besar yang mana? Ya, ternyata yang paling besar adalah ini ya. Berarti kalau tadi pertanyaannya adalah berapa besar keuntungannya? Berarti besar keuntungannya yang diperoleh, besar keuntungan yang diperoleh berapa aja? Ya, 2.450.000. Nah, berapa sandal yang harus dibeli? Nah, dari sini ini adalah sebentar ya. Jadi ketika kita hitung lagi, kalau 0,400 ya, ini berarti 600 dikalikan 0 ditambah 6000 dikalikan 0 tambah 5000 kali 450. Itu hasilnya ternyata 2 juta. Ternyata ya, kita ralat 2.250.000. Kemudian ketika yang di 400,000
itu ternyata hasilnya adalah 2.400.000. Kemudian ketika 200,250 diperoleh 2.450.000. Nah, artinya berarti keuntungan yang diperoleh 2.450.000 ini, ya. Dan diperoleh dari berapa banyak? Tadi kan ada 2 pertanyaan ya. Berapa banyak? Nah, gitu ya. Jadi ini ditulis di kesimpulan, harus ada kesimpulannya. Kalau enggak berarti belum selesai. Jadi besar keuntungan yang diperoleh 2 juta ini diperoleh dengan membeli. Nah, ini berapa titiknya? Berarti ini kan sandal berapa? 200-nya itu sandal pria, 250 sandal wanita ya. Dengan membeli sebanyak 200 sandal pria dan 250 sandal wanita. Nah, seperti ini adalah kesimpulannya ya. Kita ulang. Jadi kalau ada soal program linear ya semacam ini yang kompleks yang sudah ada model matematika sama nilai objektifnya ya, kita berarti langkah pertama menentukan dulu model matematikanya. Bisa menggunakan tabel atau kalau tidak tabel langsung saja bisa. Kemudian disederhanakan. Setelah disederhanakan, kalian menentukan fungsi objektifnya. Nah, di sini kalian jangan sampai salah dalam membuat model matematika sama nilai objektifnya ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menggunakan model matematika tadi untuk mencari grafik. Cari titik-titiknya dulu, kemudian dibuat gambar. Gambar tentukan di HP-nya. Kalau sudah dapat di HP, tentukan titik pojok. Di titik pojok ada titik yang belum diketahui, kita bisa peroleh dari eliminasi atau substitusi. Ya. Setelah diperoleh titik semuanya ditulis, pasangkan atau substitusikan pada nilai objektif. Akhirnya diperoleh berapa? Ini 0, sekian ya. Terus kesimpulannya sesuai perintah. Kalau dari perintah itu keuntungan yang sebesar-besarnya, yang paling besar ya, berarti kan, nah nanti pilih yang paling besar. Kalau ternyata di sana misalnya disuruh menentukan yang sekecil-kecilnya, ya berarti pilih yang kecil. Berhubung ini yang sebesar-besarnya ya, sebesar-besarnya, maka kita pilih yang paling besar. Setelah itu ikuti pertanyaan lagi. Di situ ditanyakan juga bagaimana caranya, membeli apa saja jika keuntungan yang paling besar diperoleh. Maka kita lihat di titiknya, diperoleh dengan membeli sekian sandal pria dan sekian sandal wanita. Nah, jadi ada katakanlah kalau boleh ditulis itu ada 4 tahap ya sampai akhir. Yang pertama buat model matematika, kemudian menentukan grafiknya atau di HP-nya, menentukan titik pojoknya, yang terakhir adalah kesimpulan. Harus ada kesimpulan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini terkait program linear. Sampai dengan sini maka materi program linear sudah habis. Terkait dengan metode garis selidik bisa dipelajari sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.